Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dila atau Ais. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya aplikasi keuangan negara. Sebelum saya menjelaskan pentingnya aplikasi keuangan negara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keuangan negara. Jadi, keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, pengelolaan keuangan negara itu dilakukan mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya apa itu Satker, apa itu Kementerian Negara atau lembaga. Jadi, Satker itu adalah unit organisasi terendah yang dalam pengelolaan keuangan negara. Satker adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang yang merupakan suatu unit organisasi pada Kementerian Negara atau lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Sedangkan untuk Kementerian Negara atau lembaga adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, pastikan dalam Satker atau Kementerian Negara atau lembaga itu memiliki pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung aktivitas dalam pengelolaan keuangan negara, saat ini telah digunakan aplikasi berbasis desktop, baik untuk pengelolaan uang negara, pengelolaan barang milik negara, dan lain-lain. Aplikasi tersebut contohnya yang pernah diajarkan dalam kampus, ada aplikasi SAS, ada aplikasi Saiba, ada aplikasi Simak BMN, ada aplikasi persediaan, dan lain-lain. Nah, apa sih pentingnya aplikasi keuangan negara? Menurut saya, aplikasi keuangan negara itu memiliki 4 kepentingan. Nah, yang pertama itu hemat waktu. Nah, mengapa hemat waktu? Karena melalui aplikasi keuangan, sebuah satker atau kementerian negara atau lembaga dapat lebih cepat dalam melakukan pencatatan keuangan. Mengapa? Karena semua sudah tersistem dalam aplikasi, sehingga satker hanya perlu menginput data di dalamnya dan hasil akan segera keluar, sehingga lebih menghemat waktu dibandingkan dengan cara manual. Lalu yang kedua, ada terhindar dari kesalahan perhitungan. Banyaknya transaksi keuangan suatu satker tentu membutuhkan fokus yang lebih pada penyusunan laporan keuangan. Penyusunannya dengan cara manual pasti memiliki risiko kesalahan pencatatan yang cukup tinggi dalam perhitungannya. Nah, dengan adanya aplikasi keuangan negara, maka satker dapat membuat laporan secara akurat dan meminimalisasi terjadinya kesalahan. Lalu yang ketiga, ada memudahkan manajemen keuangan. Aplikasi keuangan memberikan kemudahan dalam manajemen keuangan, baik secara spesifik maupun secara menyeluruh. Hal ini memudahkan Satker untuk membuat kondisi keuangan Satker atau kementerian negara tersebut menjadi lebih stabil. Lalu yang keempat, ada menjaga aset. Nah, menjaga aset ini bisa dilakukan di aplikasi Simak BMN. Dengan adanya aplikasi Simak BMN, maka Satker akan mengetahui informasi terupdate yang dimiliki melalui informasi tersebut. Nah, melalui informasi tersebut, Satker itu dapat memutuskan atau dapat berpikir apa yang harus dilakukan terhadap aset tersebut. Apa yang harus dilakukan terhadap aset tersebut dalam jangka panjang, apa yang harus dilakukan apabila aset tersebut terjadi kerusakan, apabila terjadi usang, dan yang lain-lain. Lalu, aplikasi apa saja yang pernah diajarkan dan bagaimana penerapannya di kantor tempat saya PKL? Nah, yang pertama itu yang pernah diajarkan adalah aplikasi SAS atau sistem aplikasi Satker. Jadi sistem aplikasi Satker ini adalah aplikasi utama yang digunakan oleh Satker yang merupakan pengguna layanan kantor pelayanan perbendaharaan negara. Dari aplikasi SAS, Satker dapat membuat SPP, dapat membuat SPM. Nah, SPP dan SPM ini lalu dijadikan dasar untuk diserahkan kepada KPPN untuk menerbitkan atau mencairkan SP2D. Untuk menerbitkan SP2D, yang mana setelah itu dana APBN yang masuk dalam DIPA Satker tersebut dapat dicairkan. Aplikasi SAS juga bisa membantu bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran dalam membuat LPJ, dalam mencetak buku kas umum, dalam mencetak buku pembantu, dan lain-lain. Nah, untuk penerapan aplikasi SAS di kantor tempat saya PKL, dilakukan pelaksanaan di seksi verifikasi dan akuntansi KPPN atau seksi VERA. Pengambilan data dilakukan dengan ekstrak ADK hasil konversi untuk mengambil file dengan ekstensi XLSM untuk selanjutnya diupload atau diunggah ke web ADI. Kemudian upload ADK hasil konversi ke modul GL. Lalu, setelah proses konversi, ADK akan terkonversi menjadi ADK web ADI dan terbentuk data FTP koreksi. Lalu dipindahkan ke file komputer scan. Nah,
Nanti Satker yang mengajukan STP dan STM kepada KPPN akan dilakukan validasi atau pengecekan, kemudian apabila disetujui untuk melakukan, penerbitan SP2D dilakukan dalam waktu 1 jam untuk transaksi seperti UP, GUP, TUP, atau LS, baik kontraktual maupun kontraktual. Nah, dan dapat lebih dari 1 jam untuk transaksi di luar UP, di luar GUP atau TUP, dan LS, seperti gaji. Yang kedua, ada aplikasi Saiba. Nah, aplikasi Saiba ini atau sistem aplikasi instansi berbasis akrual adalah terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual agar laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure. Nah, bagaimana eh, bagaimana penerapan aplikasi Saiba ini di tempat kantor saya PKL? Nah, aplikasi ini digunakan untuk mencetak buku besar kas, buku besar akrual, LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Nah, untuk buku besar itu buku seperti buku pencatatan kas dan lain-lain, pencatatan akrual. Jadi untuk pencatatan transaksi-transaksi, seluruh transaksi itu ada di buku besar kas atau akrual. Nah, lalu LRA itu adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Lalu ada LO adalah laporan yang menjadikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Untuk LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, dana pertanggal tertentu. Lalu CALK adalah laporan yang meliputi penjelasan daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Dalam proses perekaman datanya, aplikasi ini dapat menginput data ataupun mengimport data dari aplikasi lain seperti aplikasi Simak BMN, terus aplikasi SPM, atau aplikasi SAS, terus aplikasi lainnya. Import dari aplikasi Simak ini digunakan untuk mengimport data aset, sedangkan dari aplikasi SPM atau aplikasi SAS itu untuk mengimport data anggaran. Nah, penerapan yang kedua itu dilakukan apabila terjadi data suspend pada belanja dan kas di bendahara pengeluaran. Nah, jika terjadi hal tersebut, maka dilakukan perbaikan pencatatan SP2D dan melakukan posting ulang pada aplikasi Saiba, lalu upload ulang ke Erecon. Lalu yang kedua, digunakan bila terjadi data suspend pada pendapatan dan pengembalian belanja. Nah, jika terjadi hal tersebut, maka dilakukan perbaikan pencatatan SSBP atau SSPB pada e-billing dan melakukan posting ulang pada aplikasi Saiba, lalu upload ulang ke Erecon. Lalu yang ketiga, digunakan bila terjadi data tidak normal pada kualitas laporan keuangan Satker atau Kementerian Negara atau lembaga. Nah, jika terjadi hal tersebut, maka yang harus dilakukan adalah perbaikan saldo awal pada aplikasi Saiba dan perbaikan pencatatan jurnal, kemudian melakukan posting ulang pada aplikasi Saiba, lalu upload ulang pada Erecon. Aplikasi yang ketiga yang diajarkan di kampus dan bagaimana penerapannya di kantor tempat PKL adalah aplikasi Simak BMN. Nah, aplikasi Simak BMN ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Bagaimana penerapannya di kantor PKL, Simak BMN digunakan sebagaimana fungsinya di tempat saya PKL, yaitu untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara. Jadi misalkan ada penyusutan gedung, itu maka dicatat di Simak BMN, dikelola di Simak BMN. Terus apabila ada pemberian aset dari instansi lain atau dari Pemda, maka dicatat di Simak BMN. Lalu bila ada pembelian aset seperti kendaraan dinas, lalu pembangunan gedung, lalu konstruksi dalam pengerjaan, itu maka dicatat di Simak BMN. Lalu yang terakhir ada aplikasi persediaan.
Aplikasi persediaan adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diperuntukkan bagi unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor. Nah, untuk penerapannya di kantor PKL saya, jadi aplikasi persediaan ini digunakan oleh subbagian umum. Nah, di subbagian umum ini digunakan untuk pencatatan dan pendistribusian barang dan pendistribusian barang persediaan. Lalu, di subbagian umum juga digunakan untuk mencatat inventaris barang. Jadi seperti yang pernah saya lakukan di kantor itu, ketika saya meminta kertas HPS. Nah, jadi ketika saya meminta kertas HPS, berarti satker tempat saya kerja kantor tempat saya kerja itu membeli kertas HPS terlebih dahulu atau mencatat dari, persediaan tahun sebelumnya, hasil opname tahun sebelumnya. Dicatat dalam persediaan sebagai saldo awal, lalu atau saldo awal atau pembelian, lalu ketika saya meminta, kertas HPS tersebut, maka kantor tersebut mencatatnya pada pemakaian. Jadi akan dicatat dari submenu pengurang persediaan sebagai pemakaian dan itu bisa didistribusikan ke seluruh bidang yang ada di kantor. Lalu harapan kelak mengabdi pada negara. Harapan kelak mengabdi pada negara, saya berharap aplikasi keuangan negara, menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa meminimalisasi terjadinya kesalahan, terus lebih cepat pemrosesannya, tidak banyak proses yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga itu saya berharap aplikasi keuangan negara nantinya semakin mempermudah dalam pelayanan kepada negara, kepada masyarakat. Lalu harapan saya ketika saya sudah mengabdi kelak, saya akan tetap menjaga integritas saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.